Now loading. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Kenalin, aku Octavia dan suami aku Zakaria. Jadi hari ini kita akan pulang kampung ke kota Cilacap. Dan ya, seperti yang ada di judul video, kali ini aku dan suami akan pulang kampung menggunakan Kereta Api Indonesia atau KAI. Pemesanan tiketnya bisa dilakukan secara online atau offline ya teman-teman. Untuk pemesanan secara online, kalian bisa menggunakan aplikasi KAI Akses atau aplikasi lainnya seperti Traveloka, Tiket.com, dan lain-lain. Di video ini, aku juga akan spill ke kalian gimana perjalanan aku selama di kereta, mulai dari Jakarta sampai ke kota Cilacap. Selain itu, aku juga akan spill ke kalian berapa harga tiket yang aku dapat, gimana kondisi di kereta, mulai dari kondisi tempat duduknya, kamar mandinya, kantin, dan juga harga makanannya. Pokoknya, tontonin terus ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Oke, sekarang ini kita udah sampai di stasiun Pasar Senen. Kalian bisa lihat sendiri, sekarang ini lagi rame banget ya teman-teman. Karena memang aku pulang kampung di saat masih suasana lebaran. Jadi banyak banget nih para pemudik yang mau pulang kampung naik KAI. Sebenarnya jadwal keberangkatan kereta aku itu jam 9.30 ya teman-teman. Tapi supaya nggak buru-buru dan nggak ketinggalan kereta, kita udah prepare dari tadi pagi dan ini masih jam 9. Jadi masih ada waktu kurang lebih 30 menit buat keliling-keliling di stasiun Pasar Senen. Kalian bisa lihat ya teman-teman, di stasiun Pasar Senen ini udah lengkap banget. Banyak banget tempat duduknya buat kalian menunggu, terus juga banyak banget tempat makannya. Ada juga beberapa minimarket, ada Alfa Express, Indomart, atau ada Loko Cafe, Roti Unyil, bahkan ada juga mesin ATM yang bisa kalian gunakan di sini. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau kalian menunggu keretanya itu lama, kalian bisa mampir jajan-jajan dulu. Setelah keliling-keliling beberapa lama, jadi kita langsung aja check-in untuk menunggu keretanya di dalam. Karena kita pesan tiketnya online, jadi kita nggak perlu print tiket lagi ya teman-teman. Kita cukup nunjukin kartu identitas kita dan juga barcode dari etiket yang sudah dikirim lewat email sebelumnya. By the way, kita pesan tiket online-nya itu lewat aplikasi Traveloka ya teman-teman. Dan bersyukur banget kemarin itu kita dapat tiket dengan harga yang super murah, yaitu cuma Rp67.000 per tiket. Ini bukti pembelian tiket yang sudah berhasil. Jadi kita beli tiket di tanggal 30 Maret 2025 untuk pemberangkatan di tanggal 3 April 2025. Kita pesan 2 tiket ya teman-teman, dengan jenis kereta yaitu ekonomi Serayu. Karena keretanya udah sampai, kita langsung aja naik ke dalam kereta dan kita langsung cari tempat duduk kita sesuai dengan nomor yang tertera di tiket. Nah, ini dia kondisi di dalam keretanya teman-teman. Ruangannya sih enak ya teman-teman, ber-AC, bersih. Hanya saja bangkunya itu tegak dan berhadapan. Di setiap tempat duduk juga sudah disediakan plastik untuk tempat sampah ya teman-teman. Dan juga ada 2 stop kontak yang bisa kalian gunakan untuk nge-charge HP kalian.
Keretanya berangkat on time banget nih teman-teman. Kalian bisa lihat kan di jam yang besar itu? Ya, jam 9.30. Setelah beberapa menit keberangkatan, akan ada prama atau prami yang menawarkan makanan ya teman-teman. Dan karena aku belum sarapan, jadi aku beli 1 porsi nasi goreng. Harga nasi goreng di kereta api ekonomi Serayu ini seharga 33.000 ya teman-teman. Dan sangat disarankan pembayarannya itu melalui QRIS, karena biasanya mereka nggak bawa kembalian banyak. Untuk rasa nasi gorengnya sih menurut aku lumayan enak ya teman-teman, meskipun mungkin harganya agak sedikit mahal kalau dibandingkan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan. Kereta ini akan melakukan pemberhentian di 21 stasiun ya teman-teman. Untuk pemberhentian pertama yaitu di stasiun Bekasi. Dan di setiap pemberhentian pasti akan ada penumpang yang naik dan juga penumpang yang turun. Berikut ini adalah rute kereta ekonomi Serayu yang berangkat dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun Purwokerto. Meskipun perjalanan menggunakan kereta ini cukup lama, tetapi bonusnya adalah kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Mulai dari pegunungan, persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri kan, pemandangannya sangat indah banget nih teman-teman. Karena sudah jam makan siang, jadi kita memutuskan untuk makan di kantin. Karena lumayan pegel juga ya teman-teman kalau harus duduk berlama-lama di bangku yang tegak itu. Nah, ini kantinnya ya teman-teman. Mereka juga menyediakan berbagai makanan dan juga minuman. Ada nasi, ada pop mie, bakso aci, cuangki, ada minuman dingin, mineral, atau minuman dari Loko Cafe. Ini dia beberapa harga makanan dan minuman yang tersedia di kereta api ekonomi Serayu. Untuk makan siang kali ini, kita pesan 2 porsi makanan ya teman-teman. Yang pertama, aku pesan nasi goreng lagi. Suami aku pesan nasi ayam geprek dan juga kita mau cobain cuangkinya. Bener-bener nikmat banget makan siang di dalam kereta api sambil ditemani dengan pemandangan yang sangat indah. Sekarang kita mau review toiletnya. Di kereta ini toiletnya ada 2 jenis ya teman-teman, ada kloset duduk dan juga kloset jongkok. Nah, yang aku review kali ini adalah kloset duduknya. Untuk toiletnya bersih ya teman-teman, ada juga jendela, mungkin supaya nggak terlalu bau ya. Ada juga tisu yang telah disediakan, dan kalau habis biasanya nanti akan diisi lagi oleh petugas. Dan juga ada tempat sampah serta kaca. Oh ya, toiletnya ada di setiap gerbong ya teman-teman. Kalau kalian naik kereta ini, jangan kaget kalau nantinya kalian akan berhenti di stasiun Cirahayu kurang lebih 30 menit ya, untuk menunggu kereta dari arah berlawanan yang lewat. Setelah kereta yang lain lewat, kurang lebih 30 menit, keretanya akan jalan lagi nih teman-teman. Dan kalian bisa menyaksikan pemandangan yang indah lagi. Suasananya udah mulai gelap nih teman-teman. Tandanya sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Oh ya, ngomong-ngomong, aku akan turun di stasiun Maus di Cilacap. Dan setelah stasiun Maus, kereta ini akan berhenti di 2 stasiun terakhir, yaitu stasiun Kroya dan juga Purwokerto. Dan ya, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10 jam, aku dan suami akhirnya tiba juga di stasiun Maus.
Kita tiba di stasiun Maos sekitar jam setengah 8 malam ya teman-teman. Sekarang kita mau cari jalan keluar. Dan di depan sana udah ada sepupu-sepupu yang ngejemput kita berdua naik motor. Oke teman-teman, segitu dulu aja review perjalanan kita dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Cilacap Maos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa hadir lagi di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.